Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas antropologi mengenai metode etnografi. Sebelum saya mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Amarullah Jagasurya Ramadan Putra dari kelas 11 bahasa 1 absen 6. Metode etnografi merupakan sebuah metode penelitian yang telah dikembangkan sejak abad ke-20 di bidang sosiologi dan antropologi budaya. Sebagai metode penelitian, etnografi adalah penelitian kualitatif tipikal. Metode penelitian ini sangat kontekstual dan berusaha untuk menemukan kepentingan sosial dan budaya dari kelompok atau organisasi sosial yang sedang dipelajari. Etnografi adalah sejenis metode penelitian terapan untuk penemuan relevansi sosiokultural dengan mengeksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya atau divisi budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Seorang etnografer tidak hanya mengamati, tetapi juga mencoba untuk bersatu dalam kehidupan budaya kelompok orang yang diteliti. Pada titik ini kami dapat mengidentifikasi setidaknya dua dimensi penting, yaitu keberadaan kelompok sosial budaya tertentu dan hubungan budaya antara peneliti dan kelompok yang diteliti. Berikut ini adalah penelitian metode etnografi tentang masyarakat Sasak. Kata Sasak merupakan nama suku yang ada di Pulau Lombok. Manusia Sasak adalah penduduk asli Pulau Lombok maupun yang hidup di Pulau Lombok. Jika dicermati beragamnya ekspresi dan pernyataan budaya dari setiap lokus yang ada, mulai dari bahasa, kesenian, sejarah, mite, stratifikasi sosial dan gelar kebangsawan, organisasi sosial, arsitektur, dan lain-lain yang mewujud dalam masyarakat Sasak ini terkesan semacam fenomena keberagaman baik sejarah maupun asal-usul. Dalam sejarah perkembangannya, Lombok merupakan sebuah pulau yang dijajah secara langsung oleh Perdana Menteri Kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada. Suku Sasak adalah etnis asli yang berasal dari Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jumlah populasi etnis Sasak cukup banyak, yaitu sekitar 3 juta jiwa. Sebanyak 2,5 juta jiwa terkonsentrasi di Pulau Lombok, sedangkan sekitar 500.000 jiwa lainnya tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Berikut ini adalah gambar dari masyarakat Sasak. Untuk bagian yang kiri ini adalah salah satu pakaian khas dari masyarakat Sasak untuk kaum lelaki. Sedangkan yang kanan adalah kaum perempuan dengan kostum khasnya. Kosmologis manusia Sasak. Kosmologis manusia Sasak atau bisa disebut masyarakat Sasak hanya mengenal 3 arah yang berhubungan dengan hulu hilir yang menunjuk pada atas atau tinggi dengan konotasi sebaliknya, ataupun paer balek. Balek sama dengan besar adalah nama khusus yang diberikan kepada Gunung Rinjani beserta seluruh kawasannya. Berikut ini adalah gambar Gunung Rinjani beserta keindahannya. Masyarakat Sasak.
Masyarakat Sasak tradisional agraris mempercayai bahwa setiap ruang dan bentang alam makro maupun mikro memiliki fokus orientasi yang sekaligus menjadi pusat integrasi. Kawasan Rinjani adalah sumber berbagai kebutuhan dasar kehidupan. Hutannya yang lebat adalah tangki penyimpan air dan gudang kayu serta gudang logistik nabati maupun hewani yang telah memberikan kesuburan dan kesejahteraan untuk alam sekitar dan seisinya. Pandangan kosmologis manusia Sasak. Bagi manusia Sasak, kawasan Rinjani diyakini sebagai fase Gumi atau bisa disebut dalam bahasa Indonesia Pasak Bumi, sekaligus Inen Paer, Ibu Bumi. Pandangan kosmologis itu menjadi dasar pemikiran bahwa seakan bumi ini terbentuk dari daratan saja dan lebih mementingkan daratan, padahal bumi terdiri dari lautan dan daratan. Berikut ini salah satu gambaran bahwasanya menurut masyarakat atau manusia Sasak, bumi terdiri hanya daratan. Terlihat bahwasanya hanya ada warna hijau dan sedikit warna coklat yang menandakan bahwa di bumi ini berisi hanya daratan dan hutan-hutan. Padahal di bumi yang semestinya berisi daratan dan lautan. Perubahan pandangan karena dongeng. Berkembangnya dongeng tentang laut sebagai tempat yang mengerikan dan tidak menjamin membuat orang Sasak seakan-akan lupa pada lautnya dan hanya mengingat pada daratan. Pada saat acara begawe atau acara adat Sasak, manusia menggunakan hewan seperti sapi, kambing, ayam yang merupakan bagian dari daratan dan sangat malu, bahkan tidak pernah menggunakan ikan ataupun organisme laut sebagai makanan yang disajikan dalam begawe atau acara adat Sasak. Berikut ini adalah gambar dari acara begawe. Pemikiran tentang daratan dari masyarakat atau manusia Sasak. Kosmologis manusia Sasak hanya menuju pada daratan saja dan tidak menyinggung sama sekali tentang laut. Hal ini semakin membuktikan bahwa manusia Sasak lupa tentang laut sehingga menjadi enggan untuk melaut. Atas pandangan inilah maka dapat dikatakan bahwa etnografi dalam masyarakat Sasak lebih pada cara bertahan hidup di daratan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.